Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Lumbung Dana. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Pinjam uang di Lumbung Dana menjadi pilihan banyak orang saat membutuhkan dana cepat. Dalam video ini dibahas proses pengajuan pinjaman di Lumbung Dana mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga pencairan dana ke rekening. Selain itu dibagikan juga pengalaman pribadi selama menggunakan Lumbung Dana, termasuk kemudahan aplikasi, kecepatan cair, serta hal-hal yang perlu diperhatikan seperti bunga, tenor, dan risiko keterlambatan pembayaran. Video ini cocok ditonton bagi kamu yang sedang mempertimbangkan pinjaman online di Lumbung Dana dan ingin tahu apakah layanan ini aman dan layak digunakan. Pengalaman pinjam uang di Lumbung Dana bermula saat saya sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Karena tidak sempat mengajukan pinjaman ke bank, saya mulai mencari pinjaman online yang prosesnya simpel dan bisa diajukan lewat HP. Dari beberapa aplikasi yang saya temukan, akhirnya saya memilih Lumbung Dana. Langkah awalnya cukup mudah. Saya mengunduh aplikasi Lumbung Dana, lalu melakukan pendaftaran menggunakan nomor HP. Setelah itu saya meminta melengkapi data diri seperti KTP, foto selfie, dan informasi pekerjaan. Proses pengisian data tidak memakan waktu lama, kurang lebih sekitar 10-15 menit saja. Setelah data dikirim, saya tinggal menunggu proses verifikasi. Tidak sampai sehari, pengajuan saya mendapat respon. Limit pinjaman yang ditawarkan memang tidak terlalu besar di awal, tapi cukup untuk membantu untuk kebutuhan darurat. Dan waktu itu saya langsung mengajukan pinjaman sesuai limit yang tersedia dan memilih tenor yang paling ringan. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan jumlah hari pinjamannya selama 90 hari. Bunga dan biaya layanannya sebesar 270.000 dan untuk jumlah uang yang diterimanya sebesar 1 juta rupiah. Beberapa jam setelah pengajuan disetujui, dana langsung cair ke rekening saya. Di bagian ini saya merasa cukup puas karena pencairannya terbilang cepat. Aplikasinya juga menampilkan detail pinjaman dengan jelas, mulai dari jumlah cicilan, tenor, hingga tanggal jatuh tempo. Jadi tidak bikin bingung. Selama masa pinjaman, saya mencoba membayar tepat waktu agar tidak terkena denda. Notifikasi pengingat dari aplikasi cukup membantu supaya tidak lupa tanggal pembayaran. Selama saya disiplin membayar, tidak ada masalah berarti dan layanan berjalan normal. Sementara untuk kelebihan Lumbung Dana yaitu Lumbung Dana terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga bukan aplikasi pinjol ilegal yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung lewat aplikasi tanpa tatap muka dan umumnya disetujui dengan cepat setelah data lengkap diunggah. Dan banyak pengguna melaporkan bahwa dana bisa cair dalam waktu singkat setelah pengajuan disetujui. Dan untuk informasi bunga dan biaya pinjaman ditampilkan jelas sebelum pengajuan sehingga pengguna tahu biaya yang harus dibayar. Dan limit pinjaman bisa sampai puluhan juta tergantung profil kredit pengguna dengan tenor yang dapat disesuaikan.
Dan untuk kekurangan lumbung dana yaitu, walau terdaftar di OJK, beberapa pengguna menilai bunga efektifnya tinggi jika dilihat total biaya pinjaman jangka pendek. Dan tenor awal seringkali relatif pendek, misalnya 15-91 hari, yang mungkin kurang fleksibel untuk beberapa kebutuhan jangka panjang. Dan karena terhubung dengan sistem kredit resmi, gagal bayar dapat berdampak pada catatan kredit kamu di masa depan. Jadi secara keseluruhan, pengalaman pinjam uang di lumbung dana cukup membantu untuk kondisi darurat. Meski begitu, saya tetap menyarankan agar siapapun yang ingin meminjam di lumbung dana benar-benar memperhitungkan kemampuan membayar. Pinjaman online ini memang praktis, tapi harus digunakan dengan bijak supaya tidak menjadi beban di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di lumbung dana. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online lumbung dana, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di lumbung dana, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.